yang ada di rumah, ketemu lagi nih bersama saya Sis Mahendra, masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa, tahu nggak sih kalau umpamanya ternyata penyakit dalam itu sekarang ini masih banyak menjadi concern Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas tentang penyakit dalam. Tentunya nanti kita akan hadirkan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Seperti biasa, kita akan tanya-tanya tentunya masyarakat Pekalongan. Dalam hal ini Aziz sekarang ada di kantor PPLPD TV Kota Pekalongan. Ada anak magang baru nih pemirsa. Coba kita kenalan terlebih dahulu ya. Halo, dengan siapa nih? Halo, dengan Anis. Anis, ya tangannya dingin ya Anis ya. Oke, Anis kalau boleh tahu dari mana? Dari SMK 1 Seragi. Wah, jauh ya. Jurusannya apa kalau boleh tahu? Jurusannya TKJ. TKJ, Teknik Jaring Komputer Dan jaringan. Jenjang Karir. Oh, ada jaringan. Jaringan. Oke ya. Tahu nggak kepanjangan dari KJSU? Kalau menurut saya itu KJSU itu kepanjangan dari kanker, jantung, stroke dan ginjal. Stroke dan ginjal. Kok kamu pinter sih, Nis? Luar biasa, tepuk kaki loh pemirsa ya. Sudah tak kasih contek. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau mamanya Anis ya, di keluarganya Anis gitu ada nggak sih yang mungkin amit-amit ya? Ada yang mungkin ada story cerita yang pernah kena penyakit jantung atau kanker atau bahkan ginjal kayak gitu? Kalau di lingkungan keluarga, alhamdulillah sih nggak ada yang. Nggak ada ya. Tapi mungkin tetangga, teman atau yang lainnya gitu? Nggak ada. Tapi Anis sebenarnya penasaran nggak sih apa saja sih tentunya konsen dari pemerintah gitu ya terhadap penyakit ini gitu? Iya. Penasaran? Penasaran? Oke, kalau penasaran lihat ke kamera situ nanti bilang bareng-bareng sama Kak Aziz, check it out, oke? Iya. 3, 2, 1, Check it out. Penyakit prioritas KJSU itu ini memang istilah baru ya di dunia kesehatan. Ini adalah salah satu program dari Kementerian Kesehatan, program dari Bapak Menteri Kesehatan yang baru di tahun 2024 ini dan akan dilanjutkan di masa-masa mendatang hingga 2025, 26 dan seterusnya hingga mencapai Indonesia Emas kelak. Penyakit prioritas KJSU itu singkatan dari KJSU itu semacam singkatan atau kepanjangan dari kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Uronefrologi itu bahasanya lainnya ada ginjal. Jadi KJSU itu singkatannya dari penyakit kanker, jantung, stroke, dan ginjal atau urologi. Seperti itu. Nah, KJSU ini adalah penyakit-penyakit yang kenapa kok dibuat istilah singkatan KJSU dan diprioritaskan. Diprioritaskan itu artinya diutamakan, didahulukan. Karena Kementerian Kesehatan sudah menghimpun data sejak tahun 2018 hingga sekarang 2024 dan ternyata dari 10 besar penyakit se-Indonesia yang menyebabkan kematian tertinggi itu ada 4 ini. Kanker nomor 1, kemudian jantung, stroke, dan terakhir adalah ginjal. Nah, dari 4 penyakit inilah maka dipilih oleh Kementerian Kesehatan untuk seluruh energi dan seluruh ini dicurahkan untuk di 4 dulu ini tanpa mengesampingkan penyakit yang lain. Namun 4 ini harus menjadi prioritas dalam program-program layanan kesehatan terutama yang sifatnya pengobatan. Sifatnya pengobatan itu artinya berarti memang harus diobati, harus diberikan pelayanan yang terbaik di rumah sakitnya. Makanya Kementerian Kesehatan dalam rencana jangka panjangnya dalam 2024-2025 ke depan akan melengkapi peralatan-peralatan yang untuk menunjang untuk pengobatan 4 ini. Obat-obatan dan peralatan yang canggih didatangkan dan berteknologi tinggi untuk menangani jantung, kanker, stroke, dan ginjal. Nah, kemudian KJSU ini itu termasuk penyakit juga yang menyedot atau menghabiskan anggaran untuk pengobatannya terlampau besar. Nah, selain tadi menyebabkan kematian tertinggi dan dia tuh menyebabkan pembiayaan terlalu besar baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Bisa dibayangkan Bapak Ibu pernah mendengar orang yang penyakit kanker, dia tuh seumur hidupnya dia berobat terus dan sebagainya. Itu menghabiskan ongkos untuk transportasinya, ongkos untuk hidup sehari-harinya. Dia juga akhirnya tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan nafkah, akhirnya dia butuhkan menghabiskan tabungan dan sebagainya. Ini berlaku juga untuk jantung, untuk stroke, dan lain sebagainya. Penyakit katastrofik itu dari kata katastrofik itu arti bencana. Katastrofik itu arti bencana. Bencananya itu bukan bencana alam gempa bukan, tapi bencana bagi yang sakit maupun
yang membiayai atau yang pemerintah lah istilahnya kan, BPJS dan sebagainya. Katastropik itu artinya penyakit ini itu dia itu menyebabkan kematian yang fatal bagi si pasien kalau tidak penanganan cepat, dan kalaupun penanganannya pun sudah dapat, dia kadang masih menimbulkan cacat atau kerugian atau dampak yang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti orang yang sudah stroke, mungkin kalau dia sudah telanjur kena serangan ke-1, serangan kedua, dia tidak bisa jalan lagi seperti orang normal. Tetap masih ada sisa gejala. Ini yang disebut gejala katastropik. Kemudian sisi pembiayaan pun besar sekali, makanya disebut bencana ekonominya. Jadi si pasien itu juga, baik dia punya BPJS maupun tidak punya BPJS. Yang punya BPJS oke, mungkin ditanggung, tapi ada biaya-biaya lain yang dia tidak bisa ditanggung BPJS. Tadi kalau orang berobat kemoterapi untuk kanker, dia harus keluar kota karena mungkin ada di Pekalongan yang ada yang tidak ada juga obatnya, harus ada ke Semarang atau ke Jakarta atau kemana. Nah itu biaya transportasinya yang mahal sekali, itu semua tidak tercover oleh BPJS. Apalagi yang tidak punya BPJS sama sekali, dia harus membiayai secara mandiri dari sisi keuangannya. Inilah istilah namanya penyakit katastropik. Oke pemirsa, kita bergeser gitu kan ya, masih tentunya di kawasan office LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Karena ini musim-musim anak magang pemirsa ya. Kita kenalan lagi. Halo, ini dengan siapa ini? Halo Kak, nama saya Rizky. Rizky tangannya dingin. Rizky lagi ngapain hari ini? Lagi belajar Excel. Lagi belajar Excel ya. Ki, hari ini Kak Aziz lagi ngebahas program Narasehat tentang penyakit dalam gitu ya, ataupun yang biasa dikenal dengan KJSU gitu kan ya. Nah KJSU ini kan salah satunya ada yang namanya penyakit jantung dan juga kanker gitu. Kalau Rizky tahu nggak apa sih penyakit jantung ataupun penyakit kanker ini? Penyakit dalam. Penyakit dalam ya, jadi kayak panas dalam mungkin ya. Iya. Kemudian kalau menurut Kiki sendiri nih, kalau ngomongnya biasanya orang yang terkena penyakit kanker, orang yang terkena penyakit jantung, itu penyebabnya kenapa sih Ki? Biasanya sih kurangnya pola makan yang kurang sehat. Terus kurangnya olahraga. Kalau kurang duit bisa nggak kena penyakit kanker? Bisa jadi. Bisa jadi katanya. Tapi aku penasaran nggak sih penjelasan dari dokter gitu kan ya, kalau mamanya orang yang kurang duit itu bisa kena penyakit jantung nggak sih? Penasaran? Penasaran. Ya udah, kalau penasaran lihat ke kamera situ, nanti bilang bersama-sama sama Kak Aziz, check it out, oke? 3, 2, 1, Check it out. Kanker itu definisinya atau artinya adalah suatu penyakit yang muncul dalam diri seseorang ketika sel-sel di dalam tubuh orang tersebut tumbuh yang tidak terkendali, tidak selaras dengan sel tubuh normal lainnya. Saya ibaratkan seperti ini. Jadi kanker itu adalah sel, dari kata sel kanker. Kalau dia selnya ada di kulit, kita sebut dengan kanker kulit. Kalau selnya yang kanker itu ada di tulang, namanya kanker tulang. Kalau selnya ada di ginjal, kanker ginjal. Kalau ada di otak, kanker otak. Di saraf, namanya kanker saraf. Jadi tergantung kanker mana ini, sel mana yang dia tumbuh tidak terkendali. Nanti kanker ini akan dibedakan jadi 2, kanker yang jinak dan ganas. Kalau kanker jinak, dia tumbuhnya tidak terkendali, tapi masih dalam batas tertentu dan masih waktunya tidak terlalu lama. Jadi dia istilahnya tidak terlalu ganas bahasanya, jinak gitu. Masih bisa dikendalikan dengan pengobatan dan sebagainya. Tapi kalau kanker ganas atau kanker yang berat, dia itu benar-benar tidak terkendali. Dengan pengobatan apapun dan dengan cara apapun, dia masih bisa tumbuh lagi dan sebagainya. Ini disebut dengan kanker ganas. Kemudian bagaimana cara pencegahannya kanker? Jadi kanker ini karena dia ada sifatnya sel atau genetik, maka penyebabnya itu adalah genetik atau keturunan. Kemudian bisa juga karena gaya hidup yang salah atau lifestyle kekinian ya, makan makanan kekinian, misal junk food, kemudian minuman soft drink dan sebagainya. Kemudian faktor lain adalah infeksi. Jadi misal infeksi virus,
infeksi bakteri itu juga bisa memicu kanker, ada. Misal contoh infeksi HPV itu human papillomavirus itu biasanya di kelamin wanita, lalu nanti bisa memicu kanker leher rahim atau serviks, kanker serviks misalnya, seperti itu istilahnya. Nah, karena penyebabnya adalah seperti ini, maka pencegahannya pun kita bedakan sesuai dengan penyebabnya. Kalau yang genetik atau umur, kita memang tidak bisa apa-apa, itu sudah dari sananya, takdir ya. Tapi kalau yang lifestyle atau gaya hidup yang salah, atau rokok, atau tadi bakteri infeksi, virus dan sebagainya, masih bisa dicegah dengan memperbaiki gaya hidup, memperbaiki pola hidup yang sehat. Nah, saya akan perkenalkan istilahnya untuk mencegah kanker ini dengan singkatan patuh gitu. Jadi patuh itu singkatan dari P, itu periksa ke dokter dan ikuti anjurannya. Jadi rekan-rekan semuanya yang menonton Batik TV ini, bila mana Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya kok dirasa ada gejala kayak mirip kanker atau apa, jangan ke alternatif, jangan disembunyikan atau menyangkal banyak, jangan disembunyikan, jangan takut berobat. Berobat saja, periksa saja. Barangkali itu malah bukan kanker kan, alhamdulillah. Atau ternyata dia kanker yang jinak, bisa diobati. Terus kalau kanker yang ganas, nanti akan diberikan arahan untuk melakukan kemoterapi atau radioterapi atau pengobatan yang terkini. Nanti ada dokter spesialis onkologi di Pekalongan, ada dokter spesialis onkologi untuk kanker ini ada. Yang kedua A, tadi PA, A-nya adalah atasi dengan obat. Saya akan tekankan ke rekan-rekan penonton Batik TV ini, sudah sering saya dapati orang yang kena kanker ini atau sudah berobat kanker ini, di tengah perjalanannya dia istilahnya bosan, kemudian lelah atau bosan, atau mungkin terpengaruh karena dengan tontonan media sosial yang katanya ada pengobatan herbal macam-macam, beralih ke alternatif. Padahal awalnya dia stadium 1 atau derajat 1 kankernya masih bisa tertangani. Namun karena dia seiring berjalan waktu dengan pengobatan yang tidak mencukupi, dengan alternatif yang macam-macam ya, ada yang modelnya herbal, modelnya adalah doa, ada yang modelnya adalah orang pintar, ada yang spiritual, gaib dan sebagainya, macam-macam. Itu akhirnya tambah parah setelah berikutnya. Pas kembali sudah masuk stadium 3 atau 4, kalau ini sudah tidak bisa tersembuhkan. Kemudian yang T itu terapkan diet sehat atau gaya hidup sehat tadi. Jangan makan junk food, frozen food. Boleh Bapak Ibu, rekan-rekan mau minum tidak apa-apa, mungkin sekali 2 kali, tapi ya jangan menjadi lifestyle, jangan menjadi makanan harian. Kemudian U-nya adalah upayakan olahraga atau berolahraga. Nah, olahraga ini, yang dimaksud olahraga itu adalah olahraga yang teratur. Jadi bukan olahraganya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi teratur. Yang terakhir H itu hindari asap rokok. Nah, ini sudah mutlak. Dimanapun dokter atau tenaga kesehatan pasti menyatakan rokok itu salah satu yang memicu kanker. Jadi penyakit jantung itu adalah suatu penyakit yang dimana ada kerusakan atau gangguan pada jantungnya itu sendiri, lalu pembuluh darahnya, dan kemudian tekanan darahnya atau di dalam pembuluh darah itu sendiri. Nah, nanti kerusakan di dalam jantung ini akan menyebabkan gangguan gejala sakit yang dimunculkan pada orang itu. Jadi muncul gejala sakit yang diantaranya gejala sakitnya itu adalah biasanya ada nyeri dada sebelah kiri, kemudian ada kadang sesak nafas, kemudian ada seperti listrik nyetrum mengalir sampai ke rahang kiri, pundak kiri, dan tangan kiri. Biasanya ini satu kesatuan. Jadi antara nyeri dada kiri disertai rahang kiri sakit, seperti listrik mengalir, kemudian sampai ke tangan kiri. Kemudian kadang disertai dengan sesak napas. Kemudian bisa juga di waktu tertentu muncul jantung berdebar-debar, disertai keringat dingin, jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan ada sesak juga. Ya. Tapi khusus yang keringat dingin, ini saya juga ingin meluruskan ke masyarakat ya, rekan-rekan penonton Batik TV. Jadi kadang ada yang disalahpahami, tidak semua keringat dingin itu adalah gejala penyakit jantung. Ini saya ingin luruskan, karena
penyakit yang lain pun ada yang sakitnya adalah keringat dingin. Tapi khusus untuk yang jantung, keringat dinginnya disertai dengan gejala yang lain. Jadi harus ada yang lain. Jadi keringat dingin dan apa dan apa dan apa. Jadi tidak bisa keringat dingin saja. Jadi, kemudian jantung ini penyebabnya ada banyak. Di antaranya adalah bawaan lahir atau keturunan. Kalau ini jelas ya, kita tidak bisa rubah ya. Ini sifatnya sudah dari sana, dari takdir ya. Jadi memang bawaan genetik. Contohnya penyakit jantung bawaan. Ini biasanya anak-anak kecil. Sudah lahir mukanya biru, mulutnya biru, kemudian tangan dan kakinya semua kebiruan. Birunya itu seperti orang habis terpukul tuh jarum gitu ya, biru. Istilah kami namanya cyanosis atau kebiruan. Nah, ini berarti sudah ada penyakit jantung. Atau anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun kalau apa-apa jalan kaki, jalan sedikit, merangkang sedikit, sudah kelelahan, sudah ngos-ngosan, sama seperti orang lari gitu, padahal dia hanya jalan kaki. Nah, ini bisa jadi jantung bawaannya, jantungnya bocor istilahnya dalam masyarakat. Jadi jantungnya ada lubangnya. Jadi itu yang sifatnya seperti ini bawaan. Yang seperti ini walaupun bawaan, tapi di teknologi modern sekarang bisa diobati. Jadi khusus jantung ini bisa ada nanti dilakukan operasi untuk jantung yang bocor atau bolong ini akan dioperasi. Ini untuk yang genetik atau tadi yang bawaan itu masih bisa diobati. Kemudian untuk yang lain adalah penyebabnya adalah karena umur. Bisa jadi umur semakin bertambah umur, pembuluh darah itu akan mengeras. Kalau diibaratkan seperti selang itu, kalau masih anak-anak itu ditarik mulur seperti mulur, atau mulur itu ya mengendur ya seperti karet. Tapi kalau sudah tua dia sudah seperti kabel, seperti selang yang keras sekali, tidak bisa dimulur lagi, tidak bisa melentur lagi. Nah, inilah yang menyebabkan pada orang-orang tua itu tensinya atau tekanan darahnya meningkat karena ininya sudah tidak elastis lagi pembuluh darahnya. Dan jantungnya pun sama, tidak seelastis seperti saat muda, jadi lebih kaku, sehingga jantung menjadi lebih mudah untuk rusak atau sakit atau ada gangguan gagal jantung. Kemudian penyebab yang lain selain umur adalah karena kolesterol. Jadi kolesterol itu kalau terlalu banyak di tubuh nanti akan menyebabkan gumpalan-gumpalan pada jantung. Kalau jantungnya ada pembuluhnya yang menyumbat, namanya jantung koroner, tersumbat lalu henti jantung. Jantungnya bisa berhenti atau jantungnya akan mengalami kematian sebagian sehingga terasa nyeri. Yang tadi istilah nyeri dada kiri itu karena separuh atau beberapa bagian dari jantung itu mengalami kematian selnya karena tersumbatnya oleh pembuluh darah tersebut. Nah, kemudian penyebab lain dari jantung adalah rokok. Saya ulangi lagi, kanker pun karena rokok, kemudian penyakit jantung pun karena rokok. Lalu bagaimana cara pencegahannya untuk penyakit jantung? Kalau pencegahan penyakit jantung, karena tadi saya jelaskan ada dari keturunan dan sebagainya, maka menyesuaikan juga dengan penyebabnya. Untuk pencegahan yang karena genetik tidak bisa dicegah, memang sudah terlanjur, tapi bisa diobati. Namun kalau yang untuk gaya hidup, lifestyle, rokok, kemudian dan sebagainya itu masih bisa dirubah. Cara mencegahnya untuk jantung ini sama seperti kanker, menggunakan patuh. Oke, pemirsa yang ada di rumah masih tentunya di LPPL Batik TV Kota Pekalongan. Ya, sekarang Aziz sudah di ruangan voice over nih pemirsa. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan salah satu news anchor kebanggaan dari Batik TV. Kita kenalan terlebih dahulu ya. Halo Kak Dia, apa kabar? Hai, alhamdulillah luar biasa sekali. Sorry ya, kita mengganggu waktunya ya. Ya, nggak apa-apa Mas Aziz. Lagi bekerja voice over kita ganggu. Oke, hari ini kita Narasehat lagi ngebahas tentang penyakit KJSU ataupun penyakit dalam yang sedang dikonsenkan oleh Kementerian Kesehatan nih ya. Nah, kalau tadi kita sudah tanya gitu kan beberapa anak magang tentang penyakit tersebut, ternyata konsennya ada 4 penyakit. Salah 2-nya kita pengen tanyakan ke dia gitu kan ya. Apa tuh? Nah, kalau dia sendiri ini tahu nggak sih penyakit kanker ataupun ginjal itu apa menurut dia?
Ginjal tuh biasanya gangguan ginjal ya, karena biasanya diakibatin misalkan kita kurang minum air putih kayak gitu kan, atau bisa juga kalau kita sering-sering nahan kencing nih mungkin gitu, biasanya dampaknya di ginjal gitu sih kalau yang biasa dia dengar gitu ya. Gitu. Tapi kamu penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya ataupun dokter tentang apa saja sih tentunya yang menyebabkan penyakit kanker dan juga ginjal, kemudian juga penyembuhannya seperti apa, pengobatannya seperti apa? Penasaran? Penasaran dong. Oke, kalau penasaran nanti kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out. Oke? 3, 2, 1, check it out. Stroke ini artinya atau definisinya adalah suatu penyakit yang muncul karena ada gangguan pada saraf pusat, jadi di pusat itu berarti otak, atau saraf tepi, berarti untuk yang di luar otak, jadi biasanya tulang belakang dan sebagainya. Nah, stroke ini ada 2 jenis, yang satu karena perdarahan, yang satu tidak pendarahan. Kalau yang karena pendarahan nanti akan biasanya disebabkan karena penyumbatan darah yang karena pecahnya pembuluh darah sehingga dia terjadinya stroke seperti itu. Kemudian kalau yang tanpa perdarahan ini biasanya bersifatnya lama. Jadi dia bukan karena pecahnya pembuluh darah, namun karena adanya kerusakan di saraf pusat otak atau tepi karena suatu penyakit yang lama. Tapi tetap karena penyumbatan. Nah, penyumbatannya karena faktor lain, mungkin karena sumbatan kolesterol bisa, sumbatan darah, tapi yang bukan karena perdarahan yang lain juga bisa. Maka nanti gejalanya untuk stroke ini ketika seseorang itu terkena stroke, dia tidak bisa menggerakkan atau anggota gerak tubuhnya. Biasanya salah satunya itu yang istilah di masyarakat lumpuh stroke itu seperti itu. Cara mengenali gejalanya itu saya gunakan singkatan yang mudah diingat adalah segera ke RS. Nah, segera ke RS itu singkatannya gini, ada S-nya adalah senyum tidak simetris. Tidak simetris itu bahasa awal berarti senyumnya tidak seimbang. Jadi orang yang punya stroke disuruh senyum. Ketika dia senyum, yang kiri akan terbuka tapi yang kanan akan nutup. Atau kebalikannya. Lalu G, kan tadi segera ke RS. G itu gerak yang terganggu. Gerak terganggu itu ya jelas ya. Tangannya lumpuh atau kakinya lumpuh. Bisa salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau salah 4 atau 4-4-nya bisa semua lumpuh. Bisa separuh kanan saja, bisa separuh kiri. Bisa bersilangan tangan kanan dan kaki kiri, bisa kaki kiri tangan kanan. Bisa juga tangan kanan saja, tangan kiri saja, kaki kanan saja, kaki kiri saja. Jadi yang jelas ada gangguan gerak karena lumpuh. Bisa lumpuh, bisa melemah. Lumpuh itu berarti tidak bisa gerak sama sekali. Harus dibantu tangan lain atau dibantu orang lain baru bisa bergerak. Tapi bisa jadi dia tidak lumpuh tapi melemah. Melemah itu tetap masih bisa gerak, namun tidak kuat seperti sedia kala. Kalau tangan kiri misalnya contoh menggenggam kuat, yang kanan tidak bisa menggenggam kuat. Lalu Ra itu adalah bicara. Ra itu bicara. Jadi bicaranya tidak seperti saya sekarang ini, rekan-rekan penonton Bat TV, ini fasih, kita kan bisa ngomong A, B, C, D lengkap ya. Orang yang stroke itu Ra bicaranya adalah pelo. Kalau bahasanya ya cedal atau ada masalah, jadi tidak senormal seperti dulu. Kalau dulu bisa ngomong lengkap, fasih, ini tidak. Lalu segera ke RS, ke-nya adalah kesemutan. Nah, saya agak lupa tadi, kesemutan. Jadi ke-nya adalah yang ke-nya adalah kesemutan atau kebas. Jadi ada matematik kebas seluruh tubuh. R-nya adalah rabun tiba-tiba. Jadi matanya tiba-tiba pet. Nah, bukan rabun yang sejak dari sudah setahunan ini kok kelihatannya buram, bukan, tapi yang tadinya normal tiba-tiba pet, tidak bisa melihat atau rabun. Itu baru R ya. Yang terakhir S-nya sakit kepala. S-nya sakit kepala yang tidak ada ininya, tidak ada, awalnya tidak ada sakit kepala apa, tiba-tiba sakit kepala. Jadi tiba-tiba kita kalau mengalami segera ke RS ini ya langsung segera ke RS beneran. Silakan periksa ke rumah sakit atau periksa ke dokter di mana Anda berada langganan. Kemudian untuk stroke ini cara pencegahannya sama seperti jantung dan kanker, tetap menggunakan patuh. Ini akan saya ulang-ulang terus agar rekan-rekan penonton Bat TV bisa lebih ingat. Oke.
penyakit uronefrologi, atau saya gunakan bahasa awamnya adalah penyakit ginjal ya. Jadi penyakit uronefrologi atau penyakit ginjal ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan pada ginjal dan bagian-bagian dari ginjal, yaitu saluran kemihnya, saluran kencingnya, lalu kandung kencingnya dan kandung kemihnya. Penyakit ginjal ini nanti akan menyebabkan gangguan pada proses pembuangan urin, sehingga dia salah satunya adalah tidak bisa atau terganggunya proses pembuangan kencing, dan nanti akhirnya dampak lainnya adalah kegangguan tubuh yang secara menyeluruh, yang mana salah satu pengobatannya adalah mungkin masyarakat sudah sering mendengar dengan istilah cuci darah. Gejalanya diantaranya untuk penyakit ginjal ini adalah sesuai dengan penyebabnya. Jadi penyebab penyakit ginjal adalah satu, tadi gaya hidup lagi, dua, rokok lagi, yang ketiga adalah infeksi bakteri atau infeksi virus dan sebagainya. Ya, kalau yang seperti ini nanti pengobatannya dengan obat-obatan antibiotik. Kemudian faktor umur juga masih bisa, kemudian penyakit lainnya. Jadi penyakit ginjal ini tidak lepas dari penyakit lain, jadi rentetan. Ketika ada masalah dengan kanker tadi, nanti bisa merembet ke ginjal. Ketika ada penyakit kencing manis, bisa ke penyakit ke ginjal juga. Ketika ada penyakit asam urat, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan penonton Batik TV, kalau ada penyakit asam urat jangan diremehkan juga. Kalau dapat saran atau obat dari dokter, diminum obatnya, dihabiskan, dikontrol lagi, rutin ya. Karena asam urat ketika dia terlalu banyak dan menumpuk nanti membentuk menjadi batu asam urat yang sifatnya seperti jarum, lancip-lancip, tajam-tajam, ada duri-durinya. Nah, ketika itu ada di dalam ginjal, maka dia akan melukai ginjal, sehingga ginjalnya akan rusak, kemudian keluar darah, lalu muncullah kencing darah. Nah, setelah kita tahu penyebabnya seperti ini, maka pencegahannya kita bisa tahu juga. Oh, berarti kalau seperti itu, ya obatilah penyakit-penyakitnya. Cara pencegahannya penyakit ginjal, ya obati penyakit yang mendasarinya atau penyakit yang lain tuh. Kalau punya kencing manis, ya periksalah rutin. Kalau punya asam urat, minumlah obat asam uratnya. Kalau punya penyakit kanker, berobatlah ke dokter dan lain sebagainya. Kemudian untuk pencegahan bagi Anda atau rekan-rekan semuanya yang belum kena penyakit ginjal atau tidak punya penyakit yang lain-lain, tidak ada kencing manis, pencegahan yang seperti ini adalah dengan patuh lagi. Jadi periksakan rutin kalau memang ada sesuatu yang aneh, misal tadi kencingnya bermasalah, kemudian ada nyeri di perut kanan kiri, karena ginjal ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kemudian P, periksa tadi, kemudian atasi dengan obat. Lagi-lagi saya yakinkan masih ada rekan-rekan itu yang pasien-pasien yang saya temukan itu dia awalnya bagus, periksa rutin, cuci darah rutin. Ketika dia mendapatkan informasi yang kurang pas, kurang tepat, malah beralih ke herbal, beralih ke obat-obatan lain, karena dia menganggap pengobatan itu nanti takutnya ketergantungan dan sebagainya, padahal itu semua kurang tepat. Kemudian terapkan gaya hidup sehat, tadi makanannya yang kurangi garam, kurangi gula. Untuk orang-orang penyakit ginjal ini kita ringankan tugasnya ginjal dengan kurangi minuman yang manis atau tidak tinggi gula. Dan kami menyarankan meminum 8-10 gelas air setiap hari. Kemudian untuk yang upayakan olahraga, tetap ya, silakan olahraga setiap hari 30 menit. Terakhir hindari rokok. Rokok lagi. Rokok bisa menyebabkan kanker, jantung, stroke, termasuk gangguan ginjal.